selamat bergabung di Berbinar Insight Indonesia dengan event yang bernama Berarti Berbinar Here's to You yang merupakan acara dari platform di bidang edukasi dan layanan psikologi dari Berbinar Insight Indonesia. Selamat malam buat kalian semua yang sudah bergabung hari ini. Seperti biasa, setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, kalian akan menyaksikan gitu ya sebuah event kelas gratis diskusi talk show dengan psikolog dari Berbinar Indonesia. Seperti biasa sama saya Berbinar Indonesia menghadirkan psikolognya, saya Dani Sanja Arvensia, SPSI MPSI Psikolog. Dan hari ini seperti biasa kalian boleh banget buat ngobrol bersama saya dengan gratis. Dengan cara apa? Dengan cara ketik di kolom chat atau kolom komentar dari Berbinar Indonesia di event live TikTok pada malam hari ini. Ketikkan pertanyaan kalian, sampaikan apa yang mau kalian respon atau apapun itu di sana, karena nanti kita akan berdiskusi banyak tentang apapun itu dan saya akan mencoba untuk menjawab dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut, karena waktu kita cuma 30 menit selama event Berbinar Insight Indonesia pada malam hari ini, di Berarti malam hari ini Berbinar Here's to You, kalian akan ngobrol berbagai hal, mulai dari apa yang mau kalian tanyakan secara pribadi maupun yang sebenarnya mau kalian tanyakan dari pertanyaan yang teman kalian tanyakan ke kalian gitu. Karena mungkin kalian selama ini menjadi teman ngobrol buat teman-teman kalian, namun kalian sendiri masih mencari tahu kira-kira apa atau bagaimana jawaban yang paling tepat untuk bisa membantu teman-teman kalian tersebut. Kalian boleh buat bertanya di sini. Jangan lupa, karena kita di sini masih dilingkupi dengan kode etik himpunan psikologi Indonesia, jangan lupa untuk bisa menyampaikannya dengan menyembunyikan identitas dari orang yang sedang kita bahas tersebut. Kalian boleh sebutkan dengan inisialnya saja atau cukup dengan bilang kalau itu teman kalian dan segala macam, tanpa menyebutkan nama ataupun identitas lainnya mengarahkan kepada orang-orang yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Harapannya apa? Karena kita di sini ingin ngobrol, menginspirasi kalian semua yang kebetulan mungkin punya permasalahan serupa, atau mungkin kalian merasa butuh tambahan wawasan dan pengetahuan baru dengan sudut pandang saya sebagai seorang psikolog dari Berbinar Indonesia. Dan Berbinar Indonesia sendiri, seperti yang kalian tahu, dengan platform di @berbinar.in ini kami punya website. Kalian bisa cek langsung di sana kami punya layanan apa saja. Di www.berbinar.in tersebut kalian bisa lihat kira-kira kami memberikan layanan dan produk apa saja. Kita kan mulai dari konseling bersama psikolog, konseling bersama konselor sebaya atau peer counselor. Kalian juga bisa cobain berbagai macam tes psikologi atau psikotes yang ada di Berbinar, mulai dari tes yang bersifat intelektual, intelijensi. Kemudian kalian bisa coba tes kepribadian, kemudian tes bakat minat, tes kemudian melihat potensi diri, beraneka ragam. Semuanya bisa kalian lihat semuanya di www.berbinar.in. Atau kalian kalau penasaran mau tanya-tanya dulu gitu, kalian boleh banget chat langsung di semua sosial media Berbinar. Kalau di TikTok kita punya @berbinar.in, di Instagram kita juga punya @berbinar.in juga. Di X atau di Twitter kalian juga bisa DM di admin kami di @psikologidiri. Kalian juga bisa bertanya di WhatsApp Bisnis Berbinar yang bisa kalian cek di www.berbinar.in tentunya gitu ya. Jadi jika kalian merasa kalian belum cukup jelas dengan harga, bagaimana cara memperolehnya, lalu bagaimana cara mendaftarnya, kemudian psikolognya siapa saja atau segala macam, kalian bisa tanya langsung sama admin Berbinar di sosial media Berbinar yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Dan kalau kalian hari ini bertanya dan ternyata kalian belum sempat dengerin jawabannya, mungkin kalian baru lihat ini jam 8 malam, tapi kalian jam 8 seperempat harus pergi ke tempat yang lain, kalian boleh banget nonton rekaman dari acara malam hari ini di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Indonesia. Nah, seperti biasa kalian boleh langsung ketik di bawah sini langsung gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau sampaikan. Sambil menunggu pertanyaannya, saya di sini juga akan menyapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Kak Din, ada Kak Nini juga gitu ya. Selamat malam juga. Tadi di awal juga sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Mas Woto, Chandra John, Zaki, Rudi Percil, Ella 05, ada Awa, ada Mas Ebri, ada Sadia, kemudian ada Evi Mulyana dan Ursia, ada Hansori, ada
siapa lagi, ada juga makasih banyak yang sudah bantuin like, Mas Din dan Mbak Awa. Ada juga Kak Rizky, selamat malam. Kak Din, ada Hom, selamat malam. Nah, boleh banget gitu ya, kalian kasih pertanyaan gitu, atau kalian mau bertanya sesuatu, atau kalian kepo tentang sesuatu hal, atau kalian pengen tahu kira-kira respon seorang psikolog terhadap permasalahan tertentu, atau kalian mau curhatkan sesuatu juga boleh di sini. Jadi tempat yang cukup bebas buat kalian bercerita. Harapannya di sini bisa memberikan kenyamanan buat kalian bisa ngobrol bersama saya di malam hari ini, dan tentunya saya akan mencoba menjawab dengan sudut pandang saya sebagai seorang psikolog di platform ini, di Berbeda Self Indonesia, yang seperti saya bilang tadi, kalian bisa cek apa saja produk yang kami tawarkan, mulai dari kelas, psikotes, dan konseling, serta ada beberapa produk merchandise lainnya di www.berbinar.in dan di beberapa sosial media Berbinar, mulai dari TikTok, Instagram, X gitu, dan juga ada LinkedIn-nya Berbinar juga, dan ada YouTube yang tempat kalian bisa nonton rekaman dari malam hari ini juga gitu. Nah, di sini saya sudah dapat pertanyaan pertama dari Kak Din. Halo Pak, gimana ya cara menghadapi seseorang yang butuh banget validasi dari kita? Oke, nah kadang-kadang gini nih, kita itu ngobrol atau menilai seseorang gitu kan, tapi kita itu melihat atau mengobservasi atau memantaunya itu dengan sudut pandang kita aja nih. Kita kadang melihat seseorang itu baik hanya dari sudut pandang kita saja, atau kita belum berkesempatan atau punya kesempatan yang cukup buat menilai apakah seseorang yang kita nilai tersebut adalah orang yang benar-benar baik sesuai dengan sudut pandang kita. Maka memang perlu banget buat kita itu untuk mencoba mencari perspektif yang berbeda dari orang yang berbeda juga. Mungkin apa yang selama ini kita lihat sebagai apa yang kita nilai dari perspektif kita, itu bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin kurang akurat, sehingga perlu divalidasi lagi dengan cara melihat perspektif orang lain. Sehingga kalau mungkin selama ini kita lihat dia adalah orang yang baik dari 5 orang yang lain mungkin berkata berbeda, maka kita juga harus perlu untuk memperluas cara berpikir kita dengan sudut pandang orang lain yang tadi disampaikan tadi gitu. Termasuk ketika kita mencoba menilai gitu kan, seseorang yang kita hadapi ini orang yang seperti apa. Mungkin kita menilai sebagai orang yang butuh banget validasi dari kita, tapi mungkin di satu sisi yang berbeda, karena kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, kita nggak bisa menerka apa yang ada di perasaan orang lain, dan bagaimana cara orang lain melihat kita seperti apapun, kita juga nggak bisa tahu. Maka kita perlu untuk bisa memberikan peningkatan akurasi dari cara memandang berpikir kita itu, dan bertanya kepada orang sekitar yang lain juga, yang juga cukup mengenal orang tersebut juga gitu. Jadi sebelum kita menilai seseorang ini gimana, maka kita perlu mastiin apakah yang kita lihat itu cukup akurat untuk kita bisa katakan seperti cara kita berpikir. Nah, kalau sudah kita sudah dapat informasi dan mendekati atau hampir akurat apa yang kita pikirkan, setelah kita padukan dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, maka kita boleh memberikan respon yang mau kita lakukan sesuai apa yang sudah kita nilai gitu, karena kita sudah merasa bahwa keakuratannya sudah mendekati 100%, karena kita sudah coba buat melihat dari sudut pandang orang lain juga. Jika orangnya benar-benar butuh validasi, maka kita perlu tanya juga, ajak ngobrol gitu kan, benar nggak seperti itu. Jadi kita kan lihat dari orang lain nih, sekarang kita coba tanya langsung ke orang yang kita hadapin. Kamu bertanya sedemikian rupa gitu, kemudian kamu menanyakan hal ini, atau kamu mencoba ngobrol dengan saya terkait tentang hal ini, itu apakah benar-benar seperti yang saya bayangkan kamu membutuhkan sesuatu, atau mungkin kamu nggak perlu tanya dulu tentang, atau kamu sampaikan tentang penilaianmu, kamu boleh tanya dulu ke dia, kira-kira tujuanmu apa bertanya seperti itu, apa yang kamu harapkan dari bertanya kepada saya gitu kan, sehingga kita dapetin konfirmasi juga nih, apakah betul yang kita rasa kalau dia bertanya seperti itu untuk memperoleh validasi dari kita, atau memang ada hal yang lain. Nah, itu juga perlu kita lakukan. Kalau betul itu, maka ya kita semacam ajak ngobrol gitu kan, kok bisa gitu, maksudnya mungkin kamu tidak cukup yakin dengan
kemampuan memvalidasi sesuatu, maka kamu perlu bertanya kepada dia kenapa kok milih kamu dan segala macam. Jadi terbentuk sebuah obrolan yang cukup membuat kamu jadi semakin paham tentang arah dari obrolannya nanti ke depannya gitu, sehingga kamu juga enggak minder kenapa kok kamu yang kepilih menjadi orang yang memvalidasi sebuah pertanyaan, atau kenapa kok orang itu memilih kamu, atau mungkin justru sebaliknya, mungkin ini di luar dengan ekspektasi, ternyata kamu berpikir bahwa oh sebenarnya orang ini awalnya saya berpikir dia memperoleh atau butuh banget validasi dari saya, ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata bukan seperti itu maksud yang dia mau, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita jadi lebih paham satu sama lain tentang orang itu, kamu dengan dia, jadi kamu jadi paham dia dan dia juga bisa memahami apa yang kamu miliki gitu kan. Nah, dari situ kan akhirnya jadi sebuah obrolan gitu ya. Oke, gitu. Jadi kamu butuh validasi dari saya gitu kan. Jadi kasih pengertian kalau memang di titik tertentu kamu tidak punya kapabilitas yang cukup gitu ya untuk memvalidasi sesuatu hal, maka kamu perlu jujur gitu kan, bahwa sebenarnya kapabilitas belum di titik itu. Sehingga kalau orang ini mencoba memvalidasi sesuatu ke kamu, dia juga tidak salah sumber, salah arah gitu kan. Jadi kamu bisa merekomendasikan orang lain mungkin yang, atau kamu tahu ada orang atau sumber lain yang mungkin lebih tepat menjadi tempat validasinya, maka kamu bisa coba bertanya, coba kamu arahkan dia untuk bertanya kepada orang yang kamu rasa lebih cocok untuk menjadi tempat validasinya kayak gitu. Jadi seperti itu. Ini kita tergantung konteksnya seperti apa gitu. Jadi kalau dia minta validasi kamu dan kamu kurang yakin untuk menjadi sarang atau sumber validasinya, maka kamu boleh menyampaikan keresahan yang kamu rasakan, kemudian kapabilitasmu, atau bahkan kamu boleh juga untuk menyampaikan kira-kira akan lebih baik kamu bertanya untuk memvalidasi ke orang yang ini nih gitu, karena ini saya rasa lebih cocok untuk jadi tempat validasi atas pertanyaanmu gitu. Itu salah satunya gitu. Nah, kemudian satu sisi ternyata kamu mampu untuk melakukan validasi tersebut gitu kan. Kamu mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kamu punya kapabilitasnya. Kamu cukup capable untuk bisa menjawab atau memvalidasi apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Ya berikan sesuai dengan kapabilitasmu secara profesional gitu kan. Jadi kalau memang di titik tertentu di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak melibatkan aspek-aspek personal gitu, maka kamu harus menjawab sesuai dengan kapabilitas yang kamu miliki, dengan kamu batasi mana aspek personal dan mana aspek yang profesional. Lalu gitu, jika ternyata di dalam proses validasi itu ada tujuan lain di dalamnya, ada beberapa orang kan ketika kita berkomunikasi, kita pingin ngobrol sesuatu, menanyakan sesuatu, ingin memperoleh validasi tertentu, dan kita juga ingin merespon dengan baik karena dia mencoba berkomunikasi dengan baik, maka kita juga perlu pastikan tidak ada unsur personal di dalamnya. Jika kita tahu di dalamnya ada unsur personal, misalkan ternyata di sana dia nggak cuma ingin memvalidasi, tapi juga ada maksud lain, misalkan dia ingin mengenal kamu lebih dekat secara personal, ada perasaan lain, ada perasaan cinta, atau perasaan ingin berteman, maka harus disesuaikan tempatnya sesuai dengan konteksnya. Kalau memang itu cocok dalam konteks tersebut, maka ya lanjutkan. Tapi jika memang ini sudah menyalahi konteks profesionalitasnya, maka kita perlu pisahkan juga. Nah, itu mungkin beberapa tips dari saya yang bisa Kak Din gunakan untuk bisa menghadapi seseorang yang mungkin butuh banget validasi dari kamu gitu ya. Jadi sesuaikan dulu gitu kan, lihat konteksnya, lalu lihat ke dalam diri kita, kira-kira kapabilitas kita seperti apa, kemudian kita boleh juga untuk menanyakan kepada orang lain, lalu kita juga bisa merekomendasikan gitu kan, siapa yang bisa memvalidasi dengan lebih baik daripada kita gitu kan. Atau bahkan kita juga bisa memisahkan mana yang menjadi batas personal dan batas profesional juga. Sehingga kita bisa ngobrol dengan lebih enak gitu ya. Kita nggak ada hal-hal yang disembunyikan, dia juga nggak ada hal-hal yang tersembunyi yang mungkin kita nggak tahu karena kita nggak nanyain gitu. Maka kita perlu tanyain, maka lebih enak, lebih terbuka, tidak ada kesalahpahaman, sehingga ketika kita ngobrol, kita jadi benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan komunikasi kita di awal kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Kak Din. Oke, selamat malam juga buat Kak Acel. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Liza juga, selamat malam. Ini ada Kak Awa, pertanyaan kedua gitu ya. Ini ada cerita dari Kak Awa.
mau cerita ini Pak, teman saya ini sukanya mengeluh dan saya merasa risih mendengarnya. Selamat malam juga buat Kak Lisa sudah bergabung. Oke, kemudian gimana sih pandangan psikolog buat orang yang suka mengeluh, terutama untuk lingkungan sekitar? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Awa ya. Nah, Kak Awa ini kebetulan punya teman yang suka mengeluh gitu ya. Dan kebetulan Kak Awa ini menjadi teman yang kurang nyaman mendengarkan keluhan-keluhan dari temannya tersebut gitu kan. Lalu Kak Awa tanya nih kepada saya gitu kan, orang yang suka mengeluh itu gimana sih gitu kan, dan dampaknya atau pengaruhnya ke lingkungan sekitar itu seperti apa gitu. Nah, ini kan harus harus diklasifikasikan berdasarkan kedekatan hubungan dulu gitu ya. Nah, ada orang yang bahasanya ultimately stranger gitu kan. Jadi tiba-tiba ada orang, kita di sebuah antrian atau sebuah tempat umum, tiba-tiba kita nggak kenal nggak apa, tiba-tiba orang yang ngajak ngobrol kita dan tiba-tiba dia menceritakan keluhannya. Itu konteks pertama. Ada juga orang yang memang berteman, teman kelas, kenal satu sama lain, tapi tiba-tiba dia menceritakan sesuatu yang melebihi obrolan seorang teman yang sekedar teman kelas gitu. Nah, itu juga terasa awkward. Lalu juga ada konteks yang ketiga di mana ada orang yang mengeluh kepada orang yang dirasa sahabatnya. Tapi orang yang merasa dianggap sebagai sahabat hanya menganggap teman biasa. Nah, ini kan beberapa konteks-konteks yang berbeda. Maka perlu buat kita itu untuk memastikan gitu kan status atau tingkat kedalaman hubungan kita dengan orang lain juga gitu. Jika seandainya ada orang yang mungkin seperti diceritakan oleh Kak Awa ini tiba-tiba atau mungkin dia suka mengeluh gitu ya, atau sering mengeluh kepada Kak Awa, bisa jadi dalam pikirannya dia Kak Awa ini adalah sosok yang nyaman buat dia untuk menjadi tempat buat dia mengeluh gitu. Semacam orang yang mungkin dianggap sebagai lebih dari teman yang memberikan rasa nyaman buat dirinya gitu kan, sehingga sangat mungkin kalau kita sebagai sudut pandang orang tersebut memikirkan bahwa kalau kita berada di tempat yang nyaman kita akan merasa nyaman untuk melakukan segala hal. Nah, sayangnya gitu kan, ketika kita berpikir orang yang di depan kita yang kita ajak untuk berkeluh kesah itu adalah orang yang kita pikir adalah orang yang tepat atau orang yang nyaman buat diri kita mengeluh, belum tentu orang yang kita ajak berkeluh kesah atau orang di depan kita, objek yang kita atau subjek yang kita ajak ngobrol gitu kan, itu nyaman, sama nyamannya seperti kita yang menjadi orang yang mengeluh. Nah, ini ada gap, ada jarak pemahaman hubungan gitu ya antara kita dengan orang tersebut. Kita yang suka mengeluh sama orang yang kita jadikan tempat mengeluh. Maka perlu untuk dipastikan dulu nih, bisa jadi orang itu menganggap kita, orang yang suka mengeluh itu menganggap kita adalah teman yang nyaman gitu kan, tapi kita belum tentu nyaman dengan apa yang dia bikin atau sampaikan gitu. Maka kalau kita merasa tidak nyaman, maka kita perlu speak up gitu kan. Kalau kamu merasa risih, kamu perlu speak up, kamu perlu bilang, kamu perlu jujur, even though itu sesuatu yang menyakitkan buat orang itu. Tapi memang dalam menyampaikan sesuatu perlu ada yang namanya penyesuaian diri gitu kan. Jadi kalau kita tahu ada orang yang mengeluh, tiba-tiba kita potong sedemikian rupa omongannya, maka saya rasa juga tidak nyaman buat dia dan buat kita buat memastikan orang yang sudah berkeluh kesah itu terpotong omongan. Nggak usah tentang berkeluh kesah, segala macam komunikasi, segala macam obrolan kalau kita potong di tengah, maka orang tersebut akan merasa awkward, kita pun juga mungkin akan merasa bersalah dengan kita sudah memotong obrolan orang tersebut gitu ya. Maka alangkah baiknya ketika dia berkeluh kesah, biarkan dia menyelesaikan dulu keluh kesahnya sampai di titik dia selesai gitu kan. Jadi tertentu dia pasti akan capek, dia akan berhenti, dia akan menyelesaikan ceritanya.
Bahkan di titik tertentu dia juga bahkan akan meminta pendapat kita tentang keluhannya tersebut. Gitu. Karena mungkin beberapa orang seperti saya bilang tadi mungkin merasa nyaman dengan diri kita. Jadi tidak salah buat dia untuk berkeluh kesah ke kita. Yang salah adalah dia tidak berpikir bahwa kita belum tentu nyaman dengan keluh kesah dia gitu kan. Dan kita juga salah sebenarnya karena kita juga selama ini memberikan respon-respon yang membuat dia juga nyaman gitu kan. Padahal sebenarnya kita mungkin hanya menganggap teman biasa gitu kan, atau kita hanya berharap ya hubungannya sebagai secukupnya saja, tidak sampai ke titik curhat yang sebegitu dalamnya dan segala macam gitu kan. Ini perlu ada keterbukaan, itu juga konfirmasi tentang status hubungannya, kemudian kejelasan tentang ini mau seperti apa gitu. Kamu harus terbuka juga gitu ya, jujur apa adanya gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita perlu tahu juga orang ini tuh memikirkan kita ini sebagai siapa sih, kok sampai sebegitu nyamannya berkeluh kesah gitu kan. Sehingga kamu yang merasa risih itu juga bisa ke depannya bisa lebih di notice oleh dia gitu. Oh ternyata orang ini kalau saya keluh kesah ternyata dia nggak nyaman, dia risih gitu kan. Jadi mungkin next time saya coba cari orang lain untuk berkeluh kesah gitu kan. Gitu. Dan gini juga kadang kita juga ngerasa someone gitu ya, in some place gitu kan, gitu ya udah orang bercerita ya ngeluarin aja apa yang ada di dalam dirinya gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu, namun kitanya itu kadang-kadang tidak cukup sabar untuk bisa mencoba mengetahui apa motif di balik itu gitu kan. Kenapa kok orang ini sebegitu suka mengeluhnya? Kita perlu tanya dulu, maksudnya kamu ini kenapa gitu? Apakah kamu lagi dikecewakan seseorang? Ataukah kamu ini sedang ada masalah keluarga? Atau kamu ini mungkin dapat nilai jelek di kampus gitu kan? Atau kamu habis dari sebuah public facilities dan kamu memperoleh pelayanan yang buruk dari public facilities itu gitu, sehingga dia tiba-tiba nyerocos demikian rupa. Artinya kan berarti ada masalah yang dibalik orang tersebut gitu kan, yang membuat orang lain itu akhirnya mengeluh gitu kan. Ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman yang akhirnya perlu dia lontarkan keluar dari dalam pikiran dan perasaan yang harapannya dia merasa lebih nyaman. Tapi apa yang dia lontarkan ternyata membuat orang lain menjadi risih gitu kan permasalahannya. Tapi kita yang kebetulan menjadi tempat sampah dalam tanda kutip ya, itu juga perlu menyadari bahwa oh jangan-jangan orang lain itu nyaman nih sama saya. Jangan-jangan saya punya potensi nih untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan-jangan selama ini saya itu secara nggak sengaja memberikan respon-respon yang membuat orang ini nyaman ketika setiap berkomunikasi dengan saya. Dan itu coba refleksikan itu ke dalam diri Anda juga gitu. Jangan-jangan kamu secara tidak sadar merupakan individu yang cukup positif sehingga orang lain merasa nyaman dengan dirimu gitu kan. Lalu apakah salah mengeluh? Nggak ada yang salah sebenarnya dari mengeluh. Tapi itu tadi kesadaran, self awareness gitu kan. Tidak semua orang punya itu. Tidak semua orang juga punya dalam kondisi yang cukup. Bisa jadi kurang self awareness atau tidak self awareness, atau bahkan self awareness-nya bagus. Nah, kita nggak tahu kita akan berhadapan sama orang yang seperti apa self awareness-nya. Kalau orang yang punya self awareness baik gitu kan, meskipun dia suka mengeluh, ketika dia melihat ada ekspresi-ekspresi atau respon-respon yang kecil dari orang yang dihadapi gitu kan, terus kelihatan tidak nyaman, dia akan berhenti gitu kan. Dia akan merasa oh kamu nggak nyaman ya, maaf ya kayak gitu. Mungkin next time saya akan ceritain ini. Jadi kalau punya self awareness, kalau nggak punya kan dia akan terus nyerocos gitu kan. Nah itu yang membedakan juga gitu. Artinya kita juga kadang-kadang juga bisa jadi kurang punya self awareness gitu ya, sebagai orang yang mendengarkan keluhan. Kalau kita tahu dia mengeluh ini mungkin dia lagi ada masalah gitu, sehingga mungkin dengan kehadiran kita yang cuma dengerin doang itu akan membantu relieve her stress atau relieve his stress kayak gitu. Jadi itu jadi sebuah bantuan kecil sederhana tapi bermanfaat buat orang itu. Self awareness itu juga penting. Jadi lingkungan sekitar pun punya peran, tapi juga kitanya yang mengeluh pun juga perlu menyadari peran kita.
tidak setiap lingkungan itu bisa menerima keluh kesah kita, dan kita sebagai lingkungan juga itu juga harus sadar bahwa ada kemungkinan orang-orang di sekitar kita yang perlu mengeluh kepada kita karena dia butuh untuk mengeluh. Nah, ini tolong kita semua belajar untuk seperti itu kan. Jadi kita punya peran yang luar biasa untuk membantu orang secara psikologis gitu kan. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab buat Kak Awa. Ini kita coba dari pertanyaan berikutnya dari Kak Liza. Jadi sebenarnya bagaimana cara istirahat yang benar? Nah, ini mungkin juga relate dengan beberapa orang yang punya permasalahan serupa. Orang memaknai istirahat itu somehow itu dianggap sebagai tidur gitu kan. Padahal sebenarnya tidur tidak selamanya adalah satu-satunya cara untuk beristirahat. Nah, sedangkan cara beristirahat itu beraneka ragam sekali, based on every personal experience gitu. Maksudnya setiap orang pasti punya cara untuk beristirahatnya masing-masing, gitu kan. Beberapa orang juga memaknai istirahat itu sebagai me time. Istirahat tidak selalu tidur, istirahat bisa jadi sebuah me time, istirahat juga bisa jadi hal yang sederhana, bisa juga istirahat itu adalah sesuatu yang luar biasa buat orang lain. Karena mungkin beberapa orang juga punya aktivitas yang padat, sehingga ketika dia bisa beristirahat maka itu adalah sebuah harta karun yang berharga buat orang tersebut gitu kan. Dan buat beberapa orang juga istirahat mungkin hal yang remeh gitu kan, karena mungkin dia terlalu sering beristirahat mungkin gitu ya, sehingga dia tidak bisa menghargai yang namanya momen buat istirahat gitu kan. Jadi istirahat itu sangat personalized banget gitu. Artinya apapun yang saya sampaikan nanti, cara-caranya itu bisa jadi mungkin it works to you, mungkin juga tidak gitu kan, karena setiap orang punya cara istirahatnya masing-masing. Tapi apa yang bisa saya sampaikan nanti mungkin juga bisa menginspirasi kamu untuk mencobanya, tapi bukan menjadi jalan satu-satunya untuk beristirahat gitu ya. Saya cukup bisa highlight itu dulu terlebih dahulu. Nah, untuk istirahat sendiri gitu ya, kan saya tadi bilangnya adalah sebuah me time dan mungkin beberapa orang menganggap sebagai sesuatu yang berharga gitu ya. Yang pasti kita perlu tahu bahwa tidak selamanya dengan tidur kita bisa beristirahat. Karena ketika kita tidur, bangun pun itu kita juga tidak bisa cukup fresh karena kita tidak benar-benar beristirahat. Nah, kalau kita mau coba buat lihat ke dalam diri kita gitu ya, mungkin cara istirahat yang paling benar itu adalah ketika kita merasa nyaman akan suatu hal gitu ya. Ketika kita bisa merasakan kenikmatan tertentu, kenyamanan, rasa bahagia yang mungkin itu beyond the average gitu ya, yang melebihi apa yang selama ini kita dapatkan, saya rasa itu sebuah istirahat yang paling berharga gitu. Misalkan kita seharian gitu kan, kemudian kita kerja yang begitu padat tanpa berhenti, istirahat cuma jam 12 sampai jam 13 doang, dan itu pun masih kepikiran kerjaan yang untuk jam 13-nya, dan kita harus bekerja lagi sampai jam 17.00 gitu ya. Lalu kita selesai dari jam kantor, kemudian kita duduk gitu ya di taman gitu, kemudian diem, ambil nafas, menghirup udara segar, atau mungkin kita lihat-lihat aktivitas orang-orang di sekitar taman gitu, itu juga termasuk istirahat. Jadi mengubah dari situasi yang full of stress menjadi yang tenang, hening, itu juga sebuah cara untuk istirahat. Ada juga cara seperti ini, kita lagi bingung gitu kan, atau kita lagi penuh banget otaknya gitu ya, sehingga kita sulit untuk menemukan inspirasi-inspirasi baru gitu kan. Cara sederhana untuk istirahat itu adalah misalkan kita lelah gitu ya dengan jalur yang kita lewati selama ini buat kemana-mana. Misalkan kita dari pulang kantor mau ke rumah lewat jalan yang itu gitu, yang A gitu ya, lurus, belok kanan, belok kiri, sampai rumah, udah gitu. Nah, karena kita perlu buat istirahat, karena kita sudah cukup jenuh, mengistirahatkan kita untuk tidak terlalu banyak hal-hal yang monoton gitu kan, maka kita perlu buat sesuatu yang variatif gitu kan. Caranya gimana ya? Kita coba dengan jalan yang tadi awalnya belok kanan, belok kiri sampai rumah, kita coba ke belok kiri dulu, muter agak jauh, lalu belok kanan, baru sampai rumah, kayak gitu. Jadi cara yang berbeda, lebih jauh, tapi kita dapat experience yang berbeda, itu juga cara istirahat. Jadi cara istirahat itu tidak selamanya sesuatu yang mahal, grande, harus keluar kota, atau sesuatu yang itu harus di
yang harus di posting, di acknowledge atau apapun itu gitu ya. Jadi sangat bisa banget buat istirahat kalian itu dengan cara yang beraneka ragam. Termasuk misalkan beberapa orang yang suka mendengarkan musik gitu kan. Mungkin beberapa orang ketika di jam-jam istirahatnya gitu ya, itu mereka mendengarkan musik yang ringan, yang soft, blissful gitu, yang mungkin buat sebagian orang itu justru menenangkan. Tapi buat sebagian orang yang memaknai jam istirahat dengan mendengarkan musik favorit, mereka juga malah mendengarkan musik-musik yang hard rock, yang benar-benar metal banget gitu ya, yang bakal punk gitu kan. Ya di luar nalar teori yang bahwa kalau soft and blissful itu sangat menenangkan gitu kan. Artinya tidak bisa dipandang sama antara satu orang dengan orang yang lain gitu kan. Beberapa orang yang dengan mendengarkan musik metal mereka jadi lebih bisa beristirahat gitu kan. Karena bisa mengekspresikan rasa marahnya, dia mungkin bisa menyamakan frekuensi rasa penatnya pikirannya itu dengan musik-musik yang cenderung hentakannya lebih terasa gitu kan. Itu justru bisa membuat lebih blissful buat mereka dengan cara mereka gitu kan, dan mereka jadi bisa lebih istirahat. Banyak sekali cara buat istirahat. Buat beberapa orang juga makan doang gitu ya, maksudnya makan gitu, itu juga cara buat istirahat. Menikmati makanan, coba makanan yang baru, berkulineria, atau bahkan memasak pun juga menjadi cara buat istirahat dari sesuatu yang biasanya bekerja di depan laptop menjadi melakukan sesuatu yang tidak menggunakan laptop. Itu juga beristirahat. Jadi semoga ini bisa jadi inspirasi ya, dan bukan satu-satunya jalan buat istirahat, tapi bisa menginspirasi untuk kamu coba gitu kan. Dan jika ini tidak sesuai, kamu sudah coba, kamu bisa coba cara-cara yang lain yang bisa menginspirasi kamu juga gitu. Oke, ada pertanyaan dari Kak Pastry. Ini sebenarnya kita udah over the time. Sebentar. Oke, ini mungkin kita coba jadikan itu pertanyaan terakhir ya dari Kak Pastry. Mudah-mudahan Kak Pastry juga lagi masih ada di dalam live TikTok kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, gimana caranya tidak terpengaruh tren TikTok yang terlihat relate sama kita? Nah, perlu ada, saya coba jawab singkat ya, karena kita sudah at the end of our event gitu ya. Konten sosial media itu kan sebenarnya sangat bisa kita kendalikan dengan kemauan kita gitu ya. Kita bisa pause and stop the content di saat itu juga gitu. Saat kita tahu itu nggak relate, maka kita bisa pause, kita bisa swipe, kita bisa stop, kita bisa close the app, kita bisa klik not interested sehingga tidak masuk dalam algoritma sosial media kita. Jadi tinggal kitanya nih, jangan cuma, karena gini nih, kalau kita nonton gitu kan di sosial media tertentu gitu kan, entah itu Reels ataupun video TikTok gitu ya, ketika kita nonton, sekian detiknya dari yang kita tonton itu akan menambah algoritma tertentu dalam sosial media kita yang menunjukkan bahwa kita punya ketertarikan tertentu. Jika kita tidak dislike atau kita tidak not interested itu gitu ya, itu maka ya kita dianggap oleh platform itu sebagai kita suka gitu kan. Setiap detiknya semakin lama maka semakin suka gitu kan. Nah, menurut saya kita juga punya kendali atas apa yang menjadi apa yang mau kita tonton. Kita boleh klik. Tadi saya bilang ada yang nggak usah di like, nggak usah di komen, nggak usah ditonton, di pause kalau perlu. Sebelum di swipe, di pause dulu mungkin atau apa. Yang itu menghentikan detik perjalanan video tersebut gitu. Kemudian kita stop atau bahkan kita close di app, kita merem sejenak gitu kan, kita pejamkan mata gitu kan. Jadi menurut saya itu penting. Atau bahkan kita juga bisa, beberapa orang menggunakan metode deactivate the account gitu ya, sehingga mereka tidak beraktivitas sosial media dulu gitu. Atau mungkin beberapa bilang juga diet sosmed gitu ya. Nah, mereka nggak beraktivitas dulu. It doesn't matter, karena yang kita hadapi sebenarnya adalah
real life relationship gitu ya. Jadi sosial media itu menambah wawasan, menambah manfaat, tapi jika memberikan ketidakbermanfaatan malah bikin kita annoying gitu kan, malah bikin sesuatu yang nggak relate sama kita, maka ya kita berhak untuk tidak meneruskan aktivitas tersebut, karena kita yang menentukan apa yang akan kita lakukan, kita yang tahu apa yang terbaik buat diri kita. Jadi makanya semua hal yang terkait sama aktivitas kita ke depannya, dan kebetulan ini lagi tahun baru gitu ya, sekarang dan ke depannya mulai belajarlah untuk melakukan sesuatu dengan mengembalikan kepada makna personal dalam diri kita gitu ya. Apa maknanya buat diri kita? Kita tanya ke dalam diri kita kita bikin pause session buat diri kita. Kita tanyakan ke diri kita, sebenarnya ini bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat ya udah, kalau bermanfaat ya terus. Kalau nggak bermanfaat yang ini ya saya akan seleksi. Kalau yang ini ya saya teruskan kayak gitu. Jadi sempatkan untuk bertanya kepada dirimu tentang apapun yang menjadi aktivitasmu itu harus sesuai sama apa yang menjadi tujuan personalmu. Jangan menjadikan tujuan orang lain, standar orang lain untuk dirimu, jadikan standar untuk dirimu gitu ya. Jadi standar hidup, target kehidupan, tujuan hidup semua itu harus kembali kepada dirimu sendiri. Makna personalmu apa, value-mu apa, dan yang paling sesuai dengan konteks kehidupanmu itu apa gitu. Jadi termasuk dengan ini tentang TikTok, tren, atau konten, atau apapun itu harus kembalikan dirimu, karena ketika kamu sudah kembalikan dirimu, nanti akan kembalinya ke dirimu juga bisa personalize kebahagiaannya. Jadi kamu yang paling tahu tentang kebahagiaan yang paling bagus buat dirimu seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjawab buat Kak Pastry. So we are at the end of the show. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya sedikit ngerespon beberapa teman-teman di bawah. Ada Kak Din, katanya makasih Pak tipsnya, soalnya emang suka bingung ngadepin orang gitu, jadi dicoba dulu, itu mudah-mudahan jadi manfaat gitu ya. Kalau mau kita ngobrol lagi di episode selanjutnya, ceritain dari apa yang sudah saya berikan tadi, apakah membawa manfaat, progresnya seperti apa, atau bahkan kamu cerita lain yang berbeda yang bisa di-share juga di sini, sehingga bisa menginspirasi teman-teman lainnya juga nonton live TikTok pada malam hari ini. Kayak gitu. Nah, ini juga ada Mas Jamal 19, terima kasih sudah bantu buat nge-repost. Ada juga ini ada support system yang baik dari Kak Jamal 19, jadi dicoba untuk merem gitu ya. Hitung domba sampai ngantuk tuh. Nah, juga ada Kak Awa. Oke, siap Pak. Soalnya padahal udah berusaha buat membangun positive vibes biar nggak bad mood. Jadi mungkin belum tepat caranya gitu. Mungkin caranya masih yang sesuai tren, bukan sesuai sama personalize dirimu. Jadi membangun positive vibes pun itu perlu dikembalikan ke karakteristik dirimu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai karena kamu ikut-ikutan, kamu ngerasa trennya seperti itu, terus kamu coba buat meniru cara itu. Kalaupun cocok tidak apa-apa, tapi kalau tidak cocok juga jangan merasa berhenti atau menyerah atau bad mood, tapi jadikan itu pelajaran bahwa kamu akan jadi lebih baik ke depannya, dan itu jadi sebuah notes bahwa oh ternyata ini kurang berhasil, maka saya harus perbaiki dengan cara yang berbeda atau hal-hal yang perlu kamu tingkatkan gitu. Ini juga tadi terima kasih buat semua yang sudah bergabung gitu ya. Saya bilang tadi selamat malam juga buat Kak Akbar Tanjung 563, selamat malam juga buat Kak Sinta, Kak Na, dan Kak Nini. Wah, saya nggak nyangka ditonton sama Kak Sinta malam-malam hari ini. Semoga suka dengan event kita pada malam hari ini ya, semua orang yang di sini. Semoga dapat manfaatnya, inspirasinya bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman di sekitarnya. Masalahmu dikasih solusinya di sini, bisa juga jadi manfaat buat kamu karena kamu sudah menemukan solusinya, tapi juga bisa manfaat buat orang lain yang kebetulan relate dengan problem yang sama dengan dirimu gitu ya. Berberinisiatif Indonesia, seperti saya bilang di awal tadi, adalah sebuah platform di bidang edukasi dan psikologi. Kami punya tagline bernama Berbinar Selalu Ada Buat Kamu. Harapannya seluruh produk yang kami berikan, mulai dari kelas, kemudian psikotes,
tes psikologi ya, dan juga konseling, dan beberapa merchandise lain termasuk mood scientist dan juga emo shuffle, semuanya bisa jadi bermanfaat buat kalian. Kalau ini termasuk program yang bermanfaat buat kalian, sosial media kami juga bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat follow, like, repost, kemudian reshare atau apapun itu caranya supaya spread out the positivity. Sekali lagi dari saya terima kasih banyak. Jangan lupa kalau mau nonton rekaman dari acara malam hari ini, tonton di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbinar selalu ada buat kamu.